kepada Pemda untuk sementara pembangunan ini ditangguhkan dulu, biar diperiksa dulu ini, biar diaudit. Bener kok gak ini? Pasar Kertos, pembangunan pasar Kertosono ini penuh dengan syarat dengan korupsi ini. Jadi kok nganjuk ini iki? Wis gak wedi dihukum. Mergo apa wis kadung kulino kok bajingan urusan proyek-proyek ini semuanya seperti ini. Delogok ya dan tenan ngomong ini. Selamat siang Pak Supardi. Siang. Bagaimana Pak tanggapan jenengan setelah ada pembangunan pasar ini Pak? Penghasilannya mboten nganten Pak, sajak dibangun iki lho. 3 tahun iki lho Pak, belas mboten anten penghasilannya belas. Nggih hasil-hasil 1000 nggih 7.000 ngoten. Belas kathah ngeblonge Pak niki. 5.000 atau 7.000 itu setiap hari atau Satu hari Dapatnya? mboten mesti, kadang-kadang belas. Seminggu nggih belas nggih nate. Nah riyen Pak, sebelum dibongkar Pak, sebelum dibangun. Biasa-biasa. Dereng dibangun ya ngoten sami mawon. Dulu sebelum dibangun bagaimana Pak penghasilannya untuk Lumayan sing dereng dibangun niku Pak. Niku cekapan, stabil niku. ya terus saat ini Pak? Sakniki belas kathah ngeblonge niku Pak. Terus napa malih Pak sing jenengan keluhno? Nggih niku Pak penghasilan dinten niku mboten nyontokin niku. Terus harapan jenengan Pak untuk kedepannya ini Pak? Bangun Ke depan ya harus dibangun harus dibangun. pasarnya biar ekonomi lancar kembali. Terus jenengan bagaimana Bu? Pendapatnya Kalau jenengan? kan sebagai wakil pedagang kaki lima, sebelum dibangun lancar, sekarang setelah bangunan ini mangkrak juga ekonomi sulit cari ekonomi. Bantuan juga ndak ada, katanya dulu dapat pedagang kaki lima dapat bantuan, ternyata ndak dapat sama sekali. Belum pernah mendapatkan bantuan Bu? Belum Dari desa maupun dari pernah. Belum Dari pernah? desa juga nggak dapat, dari pedagang kaki lima pun juga nggak dapat. Terus harapannya Bu? Harapannya ya minta tolonglah kepada Pak Dewan agar segera cepat dibangun kembali biar ekonomi lancar. Kasihanlah Pak, orang-orang kecil makan aja nggak bisa, bisanya cuma cari utangan. Bakulan sepi. Sudah berapa tahun Bu jenengan jualan di pasar ini? Jualan di pasar saya sudah 3 tahun, hampir 4 tahun. Setelah dibangun ini ya? Ya. Sebelum dibangun juga sudah jualan, tapi alhamdulillah lancar. Terus sekarang Bu? Sekarang sulit cari ekonomi. Bagaimana pendapat jenengan Pak Sarmidi? Ya Pak, tiap hari itu ya muat, ya tidak. Kadang-kadang satu hari 5.000. Itu udah muat lagi sampai satu hari. Selama pasar dibangun ini. Ngopi Pak, ya mudah-mudahan dibangun lagi. Harapan jenengan Pak, harapannya bagaimana Pak? Harapannya ya dibangun lagi, pasar kembali lagi. Beca-beca ya mudah-mudahan lancar. Kalau kesahnya tukang becak. Bagaimana Mas tanggapan jenengan Mas? Kalau menurut saya pasar setelah dibongkar ya toh, ini dananya juga besar sekali, bahkan miliaran. Tapi pasar ini tidak dijadikan pasar lagi, dijadikan tempat orang gabung alias anak gelandangan. Tolong untuk Pak Dewan, Pak Bupati, Pak pemerintah daerah, tolonglah orang-orang kecil seperti saya, tukang becak, terus pedagang kaki lima ini dipikirkan. Tolong segera disikapi
orang-orang yang menerima alias orang-orang yang koruptor mengkorupsi dana pembangunan pasar ini segera ditangkap dan diborgol. Terima kasih. Selamat siang Pak Bri. Siang. Bagaimana Pak Bri tanggapan jenengan terkait pembangunan pasar Kertosono ini Pak? Jadi pembangunan pasar Kertosono ini saya mencium bau busuk. Ada indikasi dugaan penuh dengan korupsi. Jadi pembangunan pasar Kertosono ini dianggap tahun 2019, 3 tahun yang lalu. Jadi sejak awal proses lelang itu sudah ada bau busuk, sudah ada dikondisikan oleh para maling, para bajingan tengek Kabupaten Nganjuk ini. Jadi ini anggarannya nilainya 24 miliar 375 juta 250.068 rupiah. Tapi dilelang itu cuma dari harga tadi cuma hanya susut 3,5%. Nah, ini jelas ada indikasi rekayasa lelang proyek pasar Kertosono ini, sehingga dapat 23 miliar 521 juta 833.665 rupiah. Jadi ini masih 96,5%. Ini seandainya dilelang bebas, mungkin ada yang berani nawar sampai 10-15%. Susutnya itu dari harga HPS itu. Jadi ini pemenang lelangnya yaitu PT Kim Konstruksi Indonesia Mandiri Kepanjen Malang. Terus yang lain-lainnya itu dari Ngawi, konsultan, jadi kontraktornya semua diambilkan dari luar Kabupaten Nganjuk. Jadi kontraktornya dari Kim itu dari Kepanjen Malang, konsultannya, perencana dan pengawas semuanya disetting satu grup. Jadi kerjakan yang biasanya mengerjakan proyek-proyek yang besar di Kabupaten Nganjuk. Penak petongane, nek pemborongnya konsultan pengawas kabeh wong luar Kabupaten Nganjuk. Petong-petongane penak. Jadi penak. Penjaluk persen berapa? Ini dugaan seperti ini. Jadi semuanya ini sudah diatur sedemikian rupa supaya penak ngatur, penak korupsi. Jadi istilahnya ini pasar ini diperkirakan anggarannya untuk membangun ini tidak lebih dari 15 miliar. Tolong dari KPK, para penegak hukum, kepala kejaksaan maupun Kapolres Nganjuk segera disikapi ini. Bangunan pasar Kertosono ini jelas-jelas uangnya rakyat ini cuma tinggi bancaan para bajingan koruptor Nganjuk ini. Ini harus segera diproses, harus disidik. Jadi mereka ini jelas indikasi dugaan korupsi itu sudah jelas. Siapapun yang terlibat segera diborgol para bajingan koruptor di Nganjuk ini. Sekarang wedi belas para maling. Semua proyek semua sudah diatur sedemikian rupa. Jadi wis gak duwe wedi. Jadi wong-wong Nganjuk masalah hukum gak duwe wedi. Mohon sekali lagi kepada Kapolres maupun Kajari dan KPK, tolong dengarkan ini suara saya. Ini suara rakyat. Dampaknya bagi masyarakat tadi coba, bagi pedagang, bagi tukang becak, ngeri selama 3 tahun pembangunan proyek pasar Kertosono sampai sekarang ini. Tukang becak itu cuma 5.000. Wih, gak rutin setiap hari. Tempat beleng, bakul ya seperti itu. Karena apa? Biasanya rame ini orang-orang pasar ini akhirnya mereka kena dampak pembangunan pasar yang mangkrak sampai sekarang ini 3 tahun ini. Ada rencana untuk melaporkan Pak nanti Pak? Dalam waktu dekat ini saya laporkan ke KPK. Biar diproses, biar diusut siapapun yang terlibat korupsi dana pasar pembangunan pasar Kertosono ini.
Biar diringkus, sebelah satu penjara, baru maling orang koruptor itu. Bajingan tengek. Jadi ada dugaan dari hasil korupsi, hasil markup pasar Kertosono itu mengalir kemana-mana. Ini mengalir nanggone omah kulon, ngalir ke omah kidul, ngalir ke omah lor. Jadi rata ada dugaan itu banyak yang menerima hasil ngerampok, hasil bancaan anggaran pembangunan pasar Kertosono ini. Sekali lagi saya mohon kepada aparat penegak hukum, istilahnya karena ini segera diperiksa. Karena untuk anggaran tahun 2022 ini rencana Pemda akan menganggarkan lagi 15 miliar. Mohon kepada Pemda untuk sementara pembangunan ini ditangguhkan dulu, biar diperiksa dulu ini, biar diaudit. Bener kok gak ini? Pasar pembangunan pasar Kertosono ini penuh dengan syarat dengan korupsi ini. Jadi kok nganjuk ini niki, wis gak duwe wedi dihukum. Mergo apa wis kadung kulino kok bajingan urusan proyek-proyek ini semuanya seperti ini. Delogok ya dan tenan ngomong ini.